Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa didengar? Terdengar, dokter. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan pada pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada kami, dan terima kasih kepada panitia PCU yang ke-10 Malang yang telah memberi kepercayaan kepada kami untuk memandu pada seminar yang sesi 3 ini tentang neonatal kardiologi update. Seperti kita ketahui bersama bahwa terapi terhadap penyakit jantung bawaan pada bayi sudah semakin baik, dan itu tentu akan menjadi lebih baik lagi kalau sebelumnya sudah dilakukan screening sehingga pasien-pasien yang datang dalam kondisi yang lebih baik. Untuk itu maka pada sesi ini akan berbicara beberapa pakar, yaitu Dr. Syarif Rohimi, Dr. Indah Kartika Murni, dan Dr. Rubiana, yang akan membawakan makalah pada kesempatan ini, yaitu pada Dr. Syarif tentang risk factor assessment and health screening on effort to better outcome in neonate with CHD. Kemudian Dr. Indah akan membawakan tentang screening, diagnosis, dan tata laksana PJB kritis pada bayi baru lahir, dan nanti ditutup dengan Dr. Rubiana yang akan membawakan diagnosis dan tata laksana neonatal aritmia. Untuk itu kita menginjak pada kesempatan yang pertama, yaitu pada Dr. Syarif Rohimi SPAK. Untuk itu Dr. Ida mohon tolong untuk dibacakan kurikulum vitae-nya. Silakan Dr. Ida untuk membacakan kurikulum vitae. Ini Pak Sasmito. Ya, boleh kalau belum kita bisa bacakan. Dr. Syarif Rohimi ini adalah konsultan kardiologi anak yang bekerja di Rumah Sakit RSAB Harapan Kita Jakarta. Beliau adalah alumni FKUI, kemudian mengambil spesialis anak di FKUI juga, dan mengambil konsultan kardiologi anak di FKUI juga. Beliau sempat juga mengikuti fellowship di IJN, Institut Jantung Negara Malaysia, dan terakhir beliau meraih gelar doktor dari FK Universitas Indonesia. Untuk itu kami persilahkan Dr. Syarif untuk memulai makalahnya. Waktu Dr. Syarif 20 menit. Silahkan. Terima kasih Pak Dr. Sasmito Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi para guru, para senior, dan peserta sekalian. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia yang mengizinkan saya untuk sharing tentang materi yang saya akan bawakan. Jadi materi saya adalah, suara saya terdengar Pak Sasmito ya? Oh, terdengar jelas Dr. Syarif. Terima kasih. Berkaitan dengan penurunan angka kesakitan yang dimulai pada bayi baru lahir, saya mengambil judul Fetal Health Screening dan Non-Hereditary Risk Factors Assessment and Effort to a Better Outcome in Unit with CST. Jadi ini nanti digabungkan sebetulnya dengan pengalaman sehari-hari, mungkin yang bisa kita praktekkan apabila teman-teman ingin mendeteksi penyakit jantung bawaan ada sebelum bayi dilahirkan. Outline-nya kira ada beberapa seperti tertulis di sini, ada introduksi, ada berdefek dengan kaitan dengan penyakit jantung bawaan, kemudian bagaimana melakukan fetal ekokardiografi dalam praktek sehari-hari, kemudian melakukan basic screening yang tadi disebutkan oleh Dr. Pipin dan Dr. Rizky tadi ya, yang mungkin kita bisa ajarkan kepada bidannya. Kemudian hal yang lain adalah mengetahui faktor risiko non-herediter yang bisa berkaitan dengan angka kejadian penyakit jantung bawaan dalam praktek hari. Kemudian yang terakhir ada take home message-nya. Saya rasa ini pendahuluan sudah banyak dibicarakan dari penderita
pembicara awal, bahwasanya kehidupan pertama merupakan kehidupan yang sangat penting dalam kelangsungan hidup anak ya. Tetapi masalahnya adalah angka kematian pada bayi baru lahir masih sangat tinggi. Pada tahun 2020 dikatakan ada sekitar 2,4 juta ya. Kemudian angka kematian ini juga masih meningkat. Terbanyak di Sub-Sahara, kemudian di Asia Tengah, kemudian di Asia Tenggara ya. Penyebabnya adalah angka karena prematuritas, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan sakit pada intramatum seperti asfiksia dan birth defect. Nah, birth defect itu menjadi masalah karena memang menyebabkan satu dari kematian baik pada bayi lahir dan menyebabkan disabilitas jangka panjang. Penyebab birth defect yang terbanyak adalah heart defect. Ini sesuai dengan materi kita. Kemudian neural tube, kemudian Down syndrome. Sebetulnya penyebab penyakit jantung bawaan itu masih banyak diteliti, tetapi dikatakan berkaitan atau lebih dari genetik, faktor-faktor infeksi, nutrisi, dan environment. Oleh karena itu nanti penting juga untuk mengetahui faktor-faktor risiko non-herediter. Ya. Oleh karena itu juga screening sangat penting. Sangat penting tujuannya adalah untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian, kemudian bisa melakukan tindakan medis atau intervensi lebih awal. Sebetulnya screening ini bisa dilakukan prekonsepsional pada waktu konsepsi dan neonatal, tapi ini yang pertama bukan bidang kita ya. Nah, screening penyakit jantung bawaan merupakan hal yang penting ya. Yang penting karena bisa menentukan outcome atau memperbaiki outcome pada bayi baru lahir. Dan secara teori bisa dilakukan pada umur kehamilan 16 minggu. Tujuannya adalah terutama yang basic screening untuk mendeteksi adanya penyakit jantung bawaan, kemudian untuk dirujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi, yang ini untuk bidan-bidan sesuai yang tadi dikatakan oleh pembicara pertama. Detail anatomi tidak diperlukan, kemudian dirujuk untuk detail anatomi, untuk mengetahui fungsi jantung, irama jantung, kemudian melakukan tata laksana yang lebih bagus. Ya. Tujuannya adalah apa? Untuk meningkatkan angka kehidupan, kemudian mengurangi komplikasi dan tentunya mengurangi angka anggaran ya. Oleh karena itu nanti ekokardiografi, dan mengetahui faktor risiko terjadi penyakit jantung bawaan pada ibu yang pada ibu merupakan hal yang penting yang berkaitan dengan tata laksana penyakit jantung bawaan. Nah ini seperti kita akui sebetulnya banyak laporan nih review tahun 2017 bahwasanya birth defect itu kira-kira mendekati urutan yang keempat ya penyakit jantung bawaan ya. Gitu. Kemudian yang paling terbanyak adalah berdasarkan WHO adalah yang terberat adalah penyakit jantung bawaan, kelainan pada neural tube, kemudian Down syndrome. Kita lihat di sini. Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut, kita pernah mengajukan salah satu penyakit jantung bawaan kritis untuk diajukan sebagai 10 penyakit yang harus dideteksi dalam praktek sehari-hari, baik oleh tenaga medis, bidan, para dokter umum di lapangan. Bagaimana di harapan kita? Di harapan kita juga sama. Di harapan kita juga cukup banyak ya penyakit jantung bawaan. Kira-kira dibandingkan dengan kelainan bawaan dia yang terdua ya. Yang terbanyak adalah abdomen. Tetapi kalau dilihat populasi mungkin akan lebih terbalik karena ini adalah hal yang pasien-pasien yang bersifat rujukan di tahun 2018. Tetapi angkanya tidak beda jauh sampai tahun 2021. Nah, saya coba mengumpulkan pasien-pasien yang dilakukan fetal ekokardiografi untuk dilihat bagaimana karakteristiknya, bagaimana faktor risikonya, kemudian bagaimana komposisi penyakit jantung bawaan kritis. Ya. Memang yang dirujuk ke polijantung lebih pada usia yang lebih mendekati kehamilan, sudah hamil ya artinya, karena pasien sudah dirujuk ke rumah sakit lain. Ya. Kita lihat ini ada pasien Grandevara yang berumur kehamilan lebih dari 5 kali sebanyak 8%. Ada juga yang kehamilan ganda, kemudian sebanyak 15% mempunyai faktor risiko. Apa faktor risikonya? Misalnya panas pada trimester pertama, kemudian diabetes mellitus, ada penyakit SLE, kemudian ada oligohydramnion, polyhydramnion, kemudian ada IUGR sebagai faktor risiko untuk bayi tersebut. Ya. Nah, berdasarkan hal ini didapatkan, ini penelitian yang saya ambil sendiri dari tahun 2001, penyakit jantung bawaan kritis cukup banyak, 15%, 10% ya, dari seluruh total penyakit jantung bawaan yang ada. Kemudian didapatkan juga yang bervariasi adanya aritmia.
Pasien-pasien fetal yang mempunyai ekstrakardiak anomali yang mungkin berkaitan dengan kejadian penyakit jantung bawaan sebanyak 11%. Nah, ini ada di distribusinya. Ya. Distribusinya cukup lengkap sebetulnya seperti kepustakaan. Ya. Pada penyakit jantung bawaan yang tidak sianotik kebanyakan VST, ya. AST ini seperti biasa. Kemudian yang penyakit jantung bawaan biru, sianotik terbanyak absent anomali. Memang absent anomali cukup banyak, mungkin karena memang pada saat 4 chamber saja pemeriksa pertama sudah tahu ini absent anomali, oleh karena itu lebih cepat dirujuk. Yang lain tidak begitu banyak. Ya. Tetapi masih bervariasi juga seperti aja hypoplastic syndrome, ada VSA-VST, kemudian juga ada isomerism, ya. Ada juga dilated cardiomyopathy, ekstrakardiak, ada rhabdomyoma. Cukup bervariasi dalam praktek sehari-hari. Apalagi hal ini kalau kita membuat satu data yang terkumpul dari seluruh center mungkin akan lebih berbeda lagi hasilnya. Sebetulnya bagaimana cara melakukan fetal echocardiografi sudah banyak kalau kita browsing, ya, kita baca-baca buku juga banyak sekali dari USG, kemudian Amerika, dan ini juga banyak sekali. Ya, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana indikasinya, faktor risiko ibu, kemudian bayi, kemudian keluarga, kemudian ada bagaimana tekniknya, basic approach, melakukan color Doppler, pulse Doppler, kemudian yang paling penting adalah menilai anatomi secara detail, melakukan pemeriksaan heart rate, irama jantung, kemudian juga kalau bisa cardiac function dan biometri. Biometri hanya perlunya saja. Ini yang 4 hal ini yang akan saya bicarakan pada waktu ini karena butuh waktu yang lebih lama untuk membicarakan hal yang lain. Kalau kita ingin menilai anatomi secara fetal echocardiografi memang didapatkan ini ada berbeda sedikit dengan transtorakal, ya. Jadi ada 4 chamber, ada 5 chamber, ada 3 vessels, ada. Jadi melakukannya terus meletakkan probe ke arah yang lebih ke arah proksimal gitu, ke bagian atas kepala bayi. Ini adalah untuk mengetahui anatominya. Nah, anatominya ini ciri-ciri anatomi itu sebetulnya tidak berbeda dengan hasil ekokardiografi transtorakal. Jadi beda saja artinya, misalnya kita membedakan ventrikel kanan dengan ventrikel kiri, kemudian atrium kanan dengan atrium kiri, itu tidak berbeda sebetulnya. Nah, coba kita lihat ini contohnya. Ini 4 chamber, ya. Kita lihat sebelah sini ada ventrikelnya, dindingnya lebih halus, berarti ini ventrikel kiri. Kemudian ini 5 chamber. 5 chamber, ya. Ini kita lihat arteri pulmonalis, kemudian T vessels view, ini ada pulmonary artery, kemudian ada aorta, kemudian juga ada vena cava superior. Kadang-kadang harusnya kita bisa melihat arcus aorta dengan baik, ya. Arcus aorta, kemudian juga kita melihat sirias dari atrium kanan, vena cava superior, vena cava inferior, ya. Pemeriksaan tersebut bisa diawali dengan pemeriksaan menghitung cardiothoracic ratio, ya. Kita lihat. Jadi jantungnya dibandingkan dengan diameter jantung dengan toraks, ya. Kita hitung bagaimana rasionya. Ini adalah nilai rasio normal pada usia kehamilan 12 minggu, 18 minggu, kemudian sebetulnya kita juga bisa melihat juga apexnya, ya. Kardiak apexnya bagaimana. Kita lihat caranya seperti ini. Ini adalah vertebranya. Ini adalah septumnya, kita dari sini. Kemudian dari tricuspid kita lakukan. Normalnya antara 45 derajat plus minus 20, ya, pada harga normal. Nah, 4 chamber merupakan hal yang cukup penting karena memang hampir 60% kelainan jantung bawaan dapat dilihat pada 4 chamber. Kemudian juga kepustakaan lain 50% juga bisa melihat kelainan jantung seperti single ventricle, hypoplastic syndrome, abstinent ammonia yang gampang. Kita harus melihat analisis posisinya, ukurannya, strukturnya, dan juga fungsinya, ya. Ini sama seperti itu. Kita juga bisa melakukan colorful Doppler, kita melihat regurgitasi, apakah ada regurgitasi di mitral atau di tricuspid. Kita juga bisa melihat pulmonary vein atau vena pulmonaris. Selain itu, apalagi yang kita bisa lakukan
nilai pada fourth chamber melihat fungsi diastolik ventrikel kiri ya, dengan meletakkan kursor di atas katup mitral. Ini ada gelombang E dan gelombang A. Gelombang E-nya lebih kecil ya. Ini seperti ini. Berbeda dengan pada bayi yang di atas 1 bulan atau 2 bulan. Ya, gelombang E, gelombang E. Kita bandingkan dengan nilai normal yang ada kerusakan. Apakah ada gangguan diastolik atau tidak. Kemudian bila ada gangguan diastolik, mungkin kita menginformasikan kepada tim perinatologi bahwa bayi tersebut yang dilahirkan nanti ada gangguan diastolik dan perlu misalnya perlu pemberian preload reduction. Kita juga bisa menghitung heart rate ya pada fourth chamber ya, dengan M-mode pada antara RA dan LV ya. Ini seperti ini akan didapatkan seperti ini. Jadi ada tonjolan pada ya satu tonjolan dengan tonjolan lain merupakan ini atrium, di bawahnya adalah ventrikel ya. Normalnya sekitar 120 ke atas. Kita juga bisa pada fourth chamber juga sekaligus kita bisa melakukan menilai fungsi sistolik ventrikel kanan dengan EMO. Jadi sekalian pada waktu kita memeriksa anatomi, setelah anatomi yakin kita melakukan pemeriksaan fungsi dan irama jantung. Ini tafsirnya kita lihat dengan baik. Pada fourth chamber juga kita bisa melakukan pemeriksaan tisu Doppler imaging ya. Nah, pemeriksaan tisu Doppler imaging kalau menurut saya pribadi kalau dibandingkan dengan EMUD untuk menilai frekuensi jantung rasanya lebih baik dengan melakukan pemeriksaan TDI. TDI itu selain fungsi juga jadi bersifat untuk menilai myocardial performance index dengan irama jantung. Ini sebetulnya pada transorakal ini. Apabila mendekati adalah gelombang S sistolik, ini sistolik mencemburkan ventrikel, ini atrium ya. Ventrikel atrium seperti ini. Selain itu kita juga bisa menilai fungsinya dengan menilai tinggi, kemudian menilai tinggi gelombang E, gelombang A, kita juga bisa menilai performance index, myocardial performance index yang bisa kita bandingkan dengan nilai kepustakaan. Ini kalau menilai fungsi jantung meletakkan kursor pada ventrikel kanan dengan insersi ventrikel kanan pada tricuspid. Ini juga lebih enak menurut saya. Jadi lebih jelas. Ini sistolik ventrikel, ini atrium, ini ventrikel atrium. Ya, ini sinus. Jadi atrium selalu disertai dengan diikuti dengan gelombang S atau ventrikel. Ini normal. Terlihat dengan jelas ujung-ujung tempat kita meletakkan probe-nya ya. Kalau pada EMUD rasanya agak sulit, kadang-kadang jadi bersifat agak subjektif. Nah, kita selanjutnya berkaitan dengan five chamber view. Setelah melakukan four chamber view, kita bisa melakukan five chamber view ya, dengan melakukan sweep ya, sweep probe ke atas ya, ke arah kanan daripada bayi. Yang pertama kita lihat bisa kemungkinan adalah aorta dengan atau arteri pulmonalis ya. Membedakannya kalau saya pribadi kalau sulit memang kita lihat ada tidaknya arteri koronaria, tetapi hal yang tidak perlu kita perlu ingat adalah membedakan aorta dengan arteri pulmonalis seperti biasa, membedakan adanya perjabanan atau tidak ya. Apalagi yang bisa kita lihat dengan five chamber view, kita bisa menilai left ventricle performance index juga ya, dengan Doppler ini gelombang A, gelombang E ini, kemudian ini sistolik. Kemudian kita hitung bagaimana performance index, kemudian dibandingkan dengan kepustakaan. Ini caranya. Jadi meletakkan kursor di bawah katup aorta, di dekat inlet dari katup mitral akan didapatkan gelombang E, gelombang A, kemudian ini aorta, ini atrium, ini ventrikel, kemudian kita hitung bagaimana ECT-nya, ejection time-nya, EVRT-nya akan didapatkan myocardial performance index. Ini sangat berguna biasanya pada pasien-pasien kardiomiopati atau
pasien-pasien congenital heart block, tetapi sudah terjadi dilatasi ventricle kiri. Ini kita bandingkan dengan kepustakaan yang banyak kita dapatkan di perpustakaan di tahun 2017. Apalagi yang bisa kita lakukan dengan 5 chamber, kita melakukan color hemodiopler ya. Jadi salah satu cara untuk menilai adanya irama sinus atau tidak. Ini adalah outflow, inflow, outflow, inflow. Setiap outflow selalu disertai dengan outflow. Berarti pada pasien ini sinus ya, irama sinus ya. Tetapi perlu juga diperhatikan alat yang digunakan, artinya tidak semua alat yang dengan ekokardiografi mempunyai perangkat yang bisa emut dengan satu probe. Ini menghitung MPI sama. Kita juga bisa menilai 5 chamber, sebetulnya kita bisa melihat fungsi sistolik atau diastolik ya, seperti ini. Kita melihat ejeksi fraksinya, fraksi shortening. Kadang-kadang kita mendapat konsul dengan kardiomiopati gitu. Ternyata kita periksa ejeksi fraksinya normal, berarti bukan kardiomiopati. Ini contoh-contohnya. Contoh-contoh pasien yang kami dapatkan ini 4 chamber ada VST, kemudian 5 chamber didapatkan aorta yang sangat besar, tetapi didapatkan di pasien yang sama. VST aorta yang lebih besar, tetapi arteria pulmonaris yang lebih kecil, walaupun masih terdata flow ini, jadi penyakit jantung bawaan kritis ya. Ini juga sama, kalau diperbesar dengan di zoom, pasien yang lain dia opening valve-nya hanya 2 mili kecil. Jadi ini critical cyanotic yang kita harus berikan prostin pada saat sesudah dilahirkan ya, karena saturasinya biasanya lebih rendah dari 70. Dr. Sarif, waktunya tinggal 1 menit. Oke, lanjutkan aja ya. Ini hypoplastic syndrome. Ini sama saja yang seperti tadi, ini pada pasien-pasien yang penyakit jantung bawaan congenital heart block, kemudian ini absent anomali. Ini sama saja, ini cara menghitung heart rate, baik dengan EMO, dengan TDI. Kemudian fetal screening intinya adalah melakukan pemeriksaan fetal ekografi screening untuk bidan dan perawat berdasarkan Donald School of Journal dilakukan hanya untuk 4 chamber dan 3 chamber, tetapi dilanjutkan di tingkat yang lebih tinggi dengan pemeriksaan yang lebih lengkap. Masalahnya di vessel view ini dalam praktek sehari-hari lebih sulit ya. Kita wajib tetap melakukan sambil mengetahui faktor risiko. Apabila teman-teman sejawat tidak sempat melakukan pemeriksaan fetal ekokardiografi untuk teman-teman di daerah, lebih baik juga mengenal faktor risiko, karena faktor risiko itu berkaitan dengan kejadian penyakit jantung bawaan. Ini sudah tadi disebutkan tadi, 20 minggu yang baik-baik. Ya, ini vessel view untuk memberikan TGA. Ya. View. Ini sudah semuanya ya. Yang herediter, yang faktor yang kami dapatkan itu biasanya yang tadi saya sebutkan IUGR, kemudian juga faktor-faktor lain oligohydramnion, kelainan lain, ibu yang hamil lebih 5 kali, kemudian faktor risiko diabetes mellitus, sakit pada minggu pertama, makan obat pada 3 minggu pertama kehamilan. Saya rasa sudah terakhir nih Pak Satmisto. Jadi pemeriksaan fetal ekografi mengetahui faktor risiko juga merupakan hal yang sangat penting apabila kita bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian. Sangat penting juga kita mengetahui mampu melakukan basic fetal heart screening ya. Dalam praktek sehari-hari 4 chamber dan 5 chamber dapat memberikan informasi anatomi yang sangat penting, kemudian juga irama jantung dengan fungsi jantung. Demikian Pak Sasmito. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sarif yang sudah memaparkan makalahnya dengan sangat jelas, menarik, dan menambah wawasan baru buat kita semua.